ila akhiratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alifi hadzal kitab saya al-Fatihah. Betul. Perasaan sekarang udah mulai maulid masuk ya. Sapar mulut gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang surat Al-Kahfi. Ngerokoknya nggak jadi loh. Nggak jadi ngerokok. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika. Surat Al-Kahfi ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih wa la in tajza min duni multakhadha. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, dan bacalah ya Muhammad apa yang aku wahyukan kepadamu dari kitab Al-Quran ini. Kan ini anjuran suruh baca Al-Quran. Kapan lagi, bentar lagi sudah mulut, bentar lagi sudah bulan puasa. Boro-boro dipegang Al-Quran. Bolak-balik kulhu aja. La mubaddila li kalimati. Tak satu pun kalimat yang ada perubahannya. Kalau sampean baca Quran Mushaf Utsmani yang ini. Saya pernah baca kitabnya Qurannya Ahmadiyah yang ditafsirkan oleh mbahnya Ahmadiyah. Keder sendiri saya puyeng itu kalau. Namanya Tadhkirah. Sebetulnya sih bukan Al-Quran kalau saya katakan itu. Tafsiran Al-Quran menurut Mirza Ghulam Ahmad gitu loh. Jadi kayak ada kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Qurtubi, ada kitab tafsir yang lain oleh para imam. Yang terakhir itu yang mereka akui oleh Ahmadiyah, tafsir Al-Quran Ahmadiyah yang ditafsiri oleh atau tafsiran hadis dengan Rasulullah nggak ada itu. Nah ini. Walan tajidalahum
dirimu. Ya kamu kumpul-kumpul setiap malam Jum'ah. Nggak apa-apa seminggu sekali. Itu kalau saya yang ngitung di sini, duduk di sini, itu tuh 4 jam saya tuh. Duduk di sini tuh 4 jam. Ngajinya cuma 3/4 jam. Yang ada kan wiridnya yang panjang, sholatnya yang panjang gitu kan. Cuma tadi maghrib tadi saya di bawah. Bukannya kalau di sini kan saya tersinggung sama orang lagi pada sholat kita makan, jadi enak di bawah. Kalau di bawah makan itu batasannya sampai isya. Sampai dikerubutin nyamuk. Yang selalu yad'u rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadawati wal asy, pagi dan sore. Sama Hendro sama Indra tuh pagi sore kalau Nah itu pagi sama sore tuh di sini di Indonesia ada itu. Warung Padang itu, warung Padang pagi sore itu di Tebet, kalau siang macet itu, kalau apalagi hari Minggu. Pagi sore yang di Tebet, itu Saharjo ujungnya sebelah Sudirman, itu macet tuh di situ. Saya senang kalau macet. Jadi kalau ngemisnya saya gampang gitu kan. Yuriduna wajahu, karena lillahi ta'ala gitu. Yuriduna wajahu, mereka berdoa lillahi ta'ala. Ini sehingga kalau dapat musibah baru doanya kenceng. Dimarahin mertua baru donga. Wala ta'adu ainaka 'indahum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabi' hawaha wa kana amruhu furta. Ya untung di sini semua ahli ibadah semua kan. Kalau tadi ibadah lisannya itu Syekh Nawawi udah nganjurkan tadi 1000 apa berapa sih tahlilnya itu? Kanawi itu Syekh Madura tadi berapa tahlilnya? 99 apa 1000? Sampai keder saya mulutnya gitu kan. Illallah la illallah la ilaha illallah la illallah. Tapi untung di sini nggak ada bekakaknya kan ya. Coba kalau ada bekakaknya baru sampai 33 ayam bakar kesiniin, ayam kesonoin, ayam bakar kesiniin. Tahlilnya santri kan begitu. Kalau udah mulutnya keder, mulai ngaconya datang. Kalau berkat kan yang di kebun itu kan terus gitu. Kalau bagi berkat yang bagian kebun itu terus. Gelap sih soalnya di kebun, ngomongnya terus aja. Fakul, katakanlah ya Muhammad, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Allah Ta'ala. Semua. Tinggal intinya aja percaya apa enggak. Kadang-kadang enggak percaya sih. Faman sya'a fal yu'min. Faman sya'a fal yakfur. Terserah kamu lagi ini ngaji ini. Mau mukmin silakan, mau kafir silakan. Kata Allah enggak ngaruh, enggak perlu dibela. Tuhan enggak perlu dibela. Yang dibela itu orang miskin, yang orang yang ditolimi. Islam enggak perlu dibela. Muslimnya yang harus dibela. Kafir terserah, enggak kafir terserah. Nggak bisa maksakan begitu saja. Nabi pulang dari Taif ditimpukin kan begini.
terserah ente. Yang penting saya sudah menyampaikan dakwah. Apa ada kalimat takbir? Enggak ada. Ente ngarang aja kan di sini. Ngarang begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata siapanya gitu kan. Enggak ada itu ayat begitu tuh. Yang ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Betul Islamnya Tanah Abang begitu. Ntar dilaporin nih. Nggak apa-apa dilaporin, nyatanya begitu. Allahu Akbar itu kalimat yang sangat hebat sekali dipakai untuk menghadap Tuhan. Goblok. Jangan diewer-ewer. Mau bakar sate pakai Allahu Akbar. Masuk WC Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bawa mayit itu Allahu Akbar. Niru Arab gitu. Kasihan itu mayit. Saking banyaknya orang mati jadi Arab itu kalau bawa mayit itu seenaknya. Nggak ada rasanya takriman di Bani Adam. Lihat ditutupin juga enggak. Ya dalilnya tetap. Tidak mata ibnu Adam yang koto amalu ila bisalasin. Ila bisalasin nggak disebut. Kasihan itu. Orang sampean sesemutan. Saya sering ngomong. Terus begitu selesai. Ada yang gini negur. Sakit nggak? Sakit. Sama orang mati. Habis mati. Kamu pegang. Untung aja yang matinya tuh nggak teriak gitu kan. Sakit orang ditarik nafasnya. Rohnya ditarik. Itu sakit. Saya menyaksikan ketika Gus Dur mulai mau meninggal. Itu ribut kakinya sakit. Jangan dipegang. Nah, terus ngapain? Tapi disakit. Panggil dokternya. Terus bagaimana saya? Dokter panggil. Dokter datang 15. Jangan dipegang, ya begini nih. Saya ngerasa salah kan ngasih beliau soto babat itu kan. Waduh ini. Jangan-jangan gue yang ditanyain malaikat. Sakit ini. Artinya nyawa sudah tidak ada yang di bawah. Perut sampai ke kaki gitu loh. Kasih diboleh kasih darah. Udah nggak ada. Sampai ke sini maghrib baru nggak ada. Oh iya ya, itu mungkin tadi itu sakit, saya nggak ngerasakan aja. Ya udah enggak. Rumah enggak, taruh ke atas rebutan. Itu bapak bangsa digedor-gedor pecah itu pintu. Bapak bangsa, Gus Dur bukan milik keluarga, Gus Dur milik bangsa. Malah lu soek itu. Giliran mati ribut. Ketika di ECC nggak ada ente. Saya cuma hanya ingat itu, ditugaskan sama ini. Pak Jun jangan tinggalkan Gus Dur, tek, gitu kan. Samping udah berdiri aja padahal lemes bener. Nggak makan, nggak minum. Nggak ada yang ngasih duit lagi kan. Baru berdiri ya. Berdiri aja. Sampai selesai. Bawa ke mana? Ke Ciganjur. Ya ada yang masuk mobil ambulan. Saya terima ini siapa? Saya menantunya. Perasaan menantunya tuh ini gitu loh. Kok ada ngaku menantu gitu kan. Wah kesaing saya ini nih. Kapan fatwanya turun ini dia bilang. Saya menantunya. Itu saya bicarakan di rapat keluarga. Ada orang mengaku menantu waktu itu saya bilang. Siapa? Ini. Bukan katanya. Oh jadi tetap saya nih yang mau jadi menantu.
Ya, itu ceritanya gitu kan. Yang datang juga aneh-aneh gitu kan. Ada seorang wartawan Kompas, dia mau deadline datang, yang sekarang jadi acara apa itu? Orangnya botak gitu, lupa namanya. Cari aja lah di acaranya ada Sutijo Jiwo atau apa begitu kan. Di situ saya pernah katanya mau wawancara Gus Dur karena deadline, saya takut dipecat sama Kompas. Karena saya belum bukti sama Gus Dur. Saya tungguin, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya saya putus asa keluar katanya. Tanya sama teman, dari mana mas? Dari rumah Gus Dur. Loh tadi Gus Dur ada di masjid katanya. Nah yang mana yang benar, ini apa yang itu? Gitu. Saya nggak tahu dah itu, saya bilang. Sama saya belum pernah ngelakonin begitu gitu kan. Gus Dur jadi dua itu nggak pernah gitu kan. Yang ada tuh kalau Gus Dur dapat duit, ya kan, dari orang-orang, saya ada di pas diundang di Ciganjur. Terus saya ngomong, saya suruh hitung mana yang biru, mana yang merah. Kalau saya bilang ini merah, ini biru kan bisa ya. Karena nggak jelas. Lagi enak hitung, pura-pura begitu ngomong, Pak, Ibu Nuria mau keluar. Masukin lagi gitu kan. Dia tidur manis gitu. Kayak pura-pura sakit gitu, ngereng-ngereng gitu kan. Nggak jadi Pak, keluar. Wah, kamu tuh ada aja. Kasihan dia, warisannya cuma 3,2 miliar sama tanah. Nggak ada apa-apanya. Terus lanjutnya, Kang, nah gimana tuh kena angin? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la tudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yukhallawna fiha min asyawira min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sungguh Tidak ada kopi tidak. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Adnan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Ini kan repot ini. Saya disuruh ngelamun. Tapi kan intinya kalau bicara tentang masalah ayat surga,
kembali lagi kepada yang atas. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya enggak gitu kan? Dengan surga neraka itu. Karena di sini innalladzina amanu. Beriman. Perkara iman bagaimana? Pokoknya yang penting beriman kan ya. Hubungannya bisa manu itu wa amilus sholihat. Ada orang sekelompok innalladzina amilus sholihat. Orang yang berbuat baik. Sayang dia nggak punya iman, itu loh bedanya. Tapi kita ada ngapain bawa-bawa tromol? Ya, apalagi dikasih skater mas. Cek kosong aja mas kalau ngasih. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sudah beriman, berbuat baik. Orang Eropa banyak, orang kafir berbuat baik. Karena dia akan percaya dengan ada baik, ada buruk. Memberi bantuan. Mereka, saya katakan, mereka pintar semua. Tidak nyolong, kita yang banyak berimannya, banyak nyolongnya. Repot sih kalau menceritakan negara yang di Swedia di sana itu 1% yang orang korupsi gitu kan, ceritakannya repot gitu karena sampean belum pernah berangkat ke sana gitu kan. Wong ada no kalau ngeliat Swedia mesti telanjang ini gitu. Anjing dihormati. Saya aja lari kalau ada anjing. Apa mau didorong lagi, nggak ada apa-apanya, didarang, dorong. Itu. Ingat, mereka kalau berbuat angin, sampai jawab dia tidak ada imannya. Silakan berbuat baik, silakan gitu kan. Nggak salah, nggak apa perbuatan baik. Kita pakai prinsipnya kalau dihormatin orang, maka hormatilah mereka. Atau lebih baik daripada mereka penghormatannya. Itu anjurannya. Faiza khuyyitum bitahiyatin fahayyu aurudu biahsani minha. Saya melihat dari mulai kemarin itu, acara kok rapi itu, pengen umat Islam jalannya rapi kayak begitu tuh. Itu kalau kita pergi ke Senayan dalam acara begitu, mesti nggak karuan-karuan tuh naik motornya. Apalagi Ajit dari Bekasi. Pakai kopiah nggak pakai helm, pakai bendera, takbir. Oh wow, itu dari Bekasi sampai GBK kuat. Katanya li'la'i kalimatillah. Terus nggak tahu benernya gimana. Morat marit kan. Coba lihat. Yang ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Mobil bis ke sini. Wapih kok. Masa umat Islam nggak bisa sih kayak begitu? Patut dicontoh gitu loh. Kesederhanaan iya. Tuh sayangnya aja Gus Dur nggak ngeliat. Kalau Gus Dur bisa ngeliat kayak dia itu. Kesederhanaan sepanjang hidup ya dia pakainya baju batik. Orang suruh pakai batik dia udah seumur hidup pakai baju batik. Setelah turun apalagi nggak pernah pakai dasi taktuk kayak Mandor Waji itu dia bilang begitu kan. Nggak ada pengawalan. Yang awal itu cuma nuntun. Kan sama itu kan. Mobilnya nggak pernah baru, bekas.
itu dikasih orang. Yang terakhir itu dikasih Pak Taufik Kemas. Nggak pernah dia dapat. Ada itu 2 mobil pemberian dari wali kota Surabaya, sampai nggak tahu itu suratnya di mana, ini akhirnya dilelang pakai barang bekas yang sekilo 4.000. Nggak pernah dia. Pernah di kantongnya ada duitnya? Nggak ada. Punya kredit card dipakai orang. Cuma pertanyaan saya kepada beliau, apa sih enaknya jadi presiden? Enaknya kalau sakit gratis. Ada yang bayari dulu, kita harus nyari duit dulu buat. Waktu jadi PBNU tuh kalau sakit cari duit dulu. Pernah ente mikirkan? Oh ini. NU tuh kere, NU tuh nih saya, NU kere. Dari dulu gak boleh kaya. Punya bank swasta namanya Nusuma diamblasin. Sampai presidennya aja diamblasin. Ada yang bela? Nggak ada kok. Kedudukan nggak perlu dipertahankan. Berangkat sendiri ke Amerika. Udah pada sendirian dong nabrak. Istilahnya nabrak tembok. Terus berangkat. Tinggal. Malah apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Ada ukhriju min diyarihim. Kalau dikeluarkan dari istananya, mereka Gus Dur harus izin kepada tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu RT. Coba minta izinnya kepada RT. Pak RT, saya mau keluar istana, mau ke Amerika. Ente sih kan enggak pakai jet pribadi bolak-balik. Sekarang pernahkah gitu loh? Sekarang ya udah 20 tahun udah kasep mau bilang gitu. Nu orangnya ada no di Tebireng no lagi nongkrong di bawah pohon kelapa ya bilang. Kok di bawah pohon kelapa? Belum dihisab. Bagaimana dihisab orang jamaah ziarahnya bergantian gak selesai-selesai? Yang ziarah yang ngantarkan kubur ke mayat itu belum 7 langkah ganti lagi. Ganti lagi. Malaikatnya keder kan. Tugas kok begini sih, itu nggak ada obyekan katanya itu kan. Gus Dur ya keluar gitu. Iku loh, kenapa Pak nongkrong di bawah pohon kelapa? Iku hari-hari loh. Wong-wong loh masih ziarah terus. Terus tuh kok no kelambi sing lawas saja. Akhirnya dibelikan kain kafan yang lama biar tidak diperiksa atau dihisab. Selamat ya. Sekarang dari sedekahannya bisa sampai 5 miliar 1 tahun. Itu buat anak yatim. Barok nama haulahu. Wali itu, namanya wali itu begitu. Kalau nabi juga pasti wali gitu loh. Nabi itu pasti wali. Tapi wali belum tentu nabi atau rasul. Apalagi rasul. Nabi aja enggak. Gitu loh. Tapi kalau nabi atau rasul ada sifat walinya. Kalau kita kan wali murid. Mana tadi itu? Wa yastaghisu yughasi bima'in kalmah liyasbi al-wujuha. Itu dah. Kan udah lewat ya. Oh ya sebelahnya.
Wadrib lahum mathalar rajulaini. Lanjut Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa qaffafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini adan uqulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna hilalahuma nahra wa kana lahu thamar فقال لصاحبه وهو يخوره أنا أغسر منك مالا وأعز نفرا. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Ya ini kan orang kafir, taruhlah Eropa ngece itu kan. Wah, subur makmur adanya di sana. Yang sebetulnya adalah di sini. Mengakui atas kesuburannya. Mengakui atas keperbedaan antara satu dengan yang lain. Paus mengatakan begitu. Titik beratnya itu cinta kasih. Tapi cinta kasih itu menurut saya masih di atas Islam. Kan itu baru hubbun. Habbun, habibun. Cinta. Kita punya rahmatan. Dalam pembukaannya kita mempunyai rahmat. Kita coba aja dibuka. Rahmatan lil alamin. Kenapa tidak digunakan itu? Akhirnya kita jadi sombong gitu kan. Sudah, kalau mereka masih baru itu, tingkat tauhidnya itu baru sampai hubbun, cinta kasih. Belum sampai rahmat. Perkara Tuhannya A, B, C, D itu urusan dia. Jangan terus ente tempat. Wah itu kan Tuhannya begitu. Wah dia tidak mengakui Nabi Muhammad, umat Katolik. Oh duluan dia kok. Yang gak akui kan adanya itu kan karena dulu itu ada pendeta ngomong nanti bakal akan lahir seorang bernama Ahmad. Gitu kan. Terus diucek-ucek, nggak usah disebutin itu, gitu kan. Kalau kita kan nggak menyebutkan setiap inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, selalu setiap Jumat. Entenya aja nggak dengarkan. Itu kan. Tahunya kan kalau dengar baru kalau walakum ini wal muslimat ini wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Yang enggak baca istighfar, mingkem lagi karena nggak ngerti bahasa Arab. Khotib menganjurkan wastaghfiru, istighfar kalian. Innahu huwal ghafurur rahim.
khotib melorot, kebet lagi gitu kan. Nggak ada. Ketika imam khotib mengatakan wala zikrullahi akbar, sampai nggak jawab tuh Allahu Akbar. Aturannya kan jawab wala zikrullahi akbar, Allahu Akbar. Enggak. Yang bego itu sapanya sih? Kiainya apa muridnya gitu loh. Kan ada anjurnya. Wastaghfiru nggak ngerti. Wala zikrullah akbar nggak ngerti. Padahal bainal khutbata ini yang mustajab. Oh iya kan. Waktu yang mustajab itu diantara bainal khutbata ini. Tangannya tuh lemes, tinggal ngomong gini, tat Allah maghfir lil muslimin talil wali walidayah, enggak. Sudah dihancurkan sama khotib, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jawaban di sini mboten. Karena mboten ngertos. Dikasih tahu nggak ngertos lagi. Tapi kalau suruh takbir cepet. Pas giliran wala dzikrullahi akbar, mingkem. Coba orang takbir, biar di pasar dia ngomong, Allahu Akbar gitu kan. Pasar suruh begitu loh. Pengaruh. Setan Yaman. Marah tuh kalau dibilangin begitu. Kalau saya ngomong Habib itu sama dengan Kiai, marah. Beda, kalau Habib dapatnya humus, kalau Kiai dapatnya zakat. Oh, gedeannya 5%. Kalau Kiai 2,5%. Dia marah kalau Habib dikatakan. Saya sering gitu tuh. Habib saya ada uang zakat. Nggak mau, saya humus. Marah dia. Mana katanya yang punya zakat itu? Udah meninggal no, di kuburan ada no, tinggal rebutin. Sering digunakan dzurriyyah itu untuk begitu. Kalau enggak jual samin. Ada haji. Gendut kan biasanya. Ini sarung bikinan ini. Aja, ini tahu, ini minyak samin cap onta. Saya diam aja. Ini yang 1/4 harganya ini. Kalau sekarang sudah banyak samin cap onta itu. Iya kan. Oh, ya Allah, itu. Ente semoga masuk surga, apa saya doakan. Yalah katanya. Mana orang tua kamu? Gitu. Ya udah kalau tidak ada nanti saya balik lagi. Tapi ini harus dibeli ini. Samin gitu kan. Saya kena rame sama orang tua kan. Jadi saya beli yang 1/4-nya. Begitu pulang gitu kan. Duduk lagi di depan pintu. Mari kita sama-sama doa keselamatan. Allahumma hajjal salatah. Tapi saya lucu pernah ngantarkan Habib ke makamnya Imam Syafi'i waktu jadi mahasiswa. Habibnya Habib Betawi. Nggak pakai bahasa Arab, bahasanya bahasa Betawi. Saya geli ketawa aja. Ini Habib apa Benyamin, dia bilang begitu. Udah nggak usah disebutin, saya tahu gitu. Nung anaknya sama-sama main bandnya bareng saya kok. Ada 2 orang tadi kan. Yang satu muslim dan non-muslim. Ini ceritanya yang non-muslim sombong gitu. Tapi perasaan yang banyak tuh orang Islam yang sombong gitu kan. Sama-sama. Ininya baik, anunya
hasil hasil kormanya baik, ininya baik, semua menghasilkan dengan barang-barang baik. Wa qala wa kana lahu samarun fa qala li sahibi wa huwa yuhir ana aksaru minka malan. Artinya angga-anggaan, gua kaya nih. Orang bapak gua camat gitu kan. Wah, terus ngobrol banyak kan. Wa dahwala jannatu wa uzalim nasifaqala ma adzunnu an tabi'ati abadan ma adzun sa'ata qamatu wa liman rutitat ila rabbi la jidna khairan minha munqalib. Ya tunggu nanti. Jangan tanya sekarang gitu. Kalau nanya sorga tuh jangan sekarang. Nanti. Sekarang nyelengin aja lah, nyelengin gitu kan. Buat ongkos ngeliat sorga gitu kan ditanya. Nanti ketemu juga kalau kita masih punya iman. Dan kita pernah berbuat baik, ditagih itu nanti malaikat. Kak, saya masih pernah iman dan tagih. Nanti dikebet lagi sama malaikat. Ya tahu nih, ente iman pernah. Tahun ini iman, tahun yang ini enggak. Tahun yang ini iman, tahun ini enggak. Kan tahu catatannya. Ada itu ayatnya di surat Yasin. Nanti kamu dikasih flash disk sama malaikat. Jeret, puter. Kapan gerayang-gerayang. Kapan bawa perempuan orang lain. Nah, tuh. Ada semua, ada flash disknya. Ketika wanah tamu bi'afwahim. Mulut kita ditutup, kita disarase. Itu kan ada itu. Baru diputer. Lu kaget kan. Oh iya ya. Oh iya ya gitu kan. Bendro perang gangguin banci di Cipinang. Itu ada di sana. Pulang ngaji gangguin banci. Yang ngajak Irul. Alasannya beli duren di depan Cipinang. Nggak tahu duren-durenannya kemarin kan tawuran itu Basura lagi per malam. Saya ditelepon lagi, saya telepon Lurah Basura si Iqbal, nggak ngerti katanya saya baru bangun tidur. Wah, nggak jelas. Kerjanya tidur. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika, dan bacalah ya Muhammad apa yang aku wahyukan kepadamu dari kitab Al-Qur'an ini. Kan ini anjuran suruh baca Al-Qur'an. Kapan lagi, bentar lagi sudah mulut, bentar lagi sudah bulan puasa. Boro-boro dipegang Al-Qur'an. Bolak-balik kulu aja. La mubaddila li kalimati. Tak satu pun kalimat yang ada perubahannya. Kalau sampean baca Quran Mushaf Utsmani yang ini. Saya pernah baca kitabnya Qurannya Ahmadiyah yang ditafsirkan oleh mbahnya Ahmadiyah. Keder sendiri saya puyeng itu kalau namanya Tadhkirah. Sebetulnya sih bukan Al-Quran kalau saya katakan itu. Tafsiran Al-Quran menurut Mirza Ghulam Ahmad gitu loh. Jadi kayak ada kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Qurtubi, ada kitab tafsir yang lain oleh para imam. Yang terakhir itu yang mereka akui oleh Ahmadiyah, tafsir Al-Quran Ahmadiyah yang ditafsiri oleh
atau tafsiran hadis dengan Rasulullah, nggak ada itu. Nah ini. Walan tajida lahum dirimu. Ya kamu kumpul-kumpul setiap malam Jumat, nggak apa-apa, seminggu sekali. Itu kalau saya yang ngitung di sini, duduk di sini, itu tuh 4 jam saya tuh duduk di sini tuh 4 jam. Ngajinya cuma 3/4 jam. Yang ada kan wiridnya yang panjang, sholatnya yang panjang gitu kan. Cuma tadi maghrib tadi saya di bawah. Bukannya kalau di sini kan saya tersinggung sama orang lagi pada sholat, kita makan, jadi enak di bawah. Kalau di bawah makan itu batasannya sampai isya. Sampai dikerubutin nyamuk. Yang selalu yad'u rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka. Bil ghadawati wal asy, pagi dan sore. Sama Hendro sama Indra tuh pagi sore kalau Nah itu pagi sama sore tuh di sini di Indonesia ada itu. Warung Padang itu, warung Padang pagi sore itu di Tebet, kalau siang macet itu, kalau apalagi hari Minggu. Pagi sore yang di Tebet, itu Saharjo ujungnya sebelah Sudirman, itu macet tuh di situ. Saya senang kalau macet. Jadi kalau ngemisnya saya gampang gitu kan. Yuriduna wajahu, karena lillahi ta'ala gitu. Yuriduna wajahu, mereka berdoa lillahi ta'ala. Ini sehingga kalau dapat musibah baru doanya kenceng. Dimarahin mertua baru donga. Wala ta'adu ainaka 'indahum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabi' hawaha wa kana amruhu furta. Ya untung di sini semua ahli ibadah semua kan. Kalau tadi ibadah lisannya itu Syekh Nawawi udah nganjurkan tadi 1000 apa berapa sih tahlilnya itu? Kanawi itu Syekh Madura tadi berapa tahlilnya? 99 apa 1000? Sampai keder saya mulutnya gitu kan. Illallah la illallah la ilaha illallah la illallah. Tapi untung di sini nggak ada bekakaknya kan ya. Coba kalau ada bekakangnya baru sampai 33. Ayam bakar kesiniin, ayam kesonoin, ayam bakar kesiniin. Tahlilnya santri kan begitu. Kalau udah mulutnya keder, mulai ngaconya datang. Kalau berkat kan yang di kebun itu kan terus gitu. Kalau bagi berkat yang bagian kebun itu terus. Gelap sih soalnya di kebun, ngomongnya terus aja. Fakul, katakanlah ya Muhammad, al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Allah Ta'ala. Semua. Tinggal intinya aja percaya apa enggak. Kadang-kadang enggak percaya sih. Faman sya'a fal yu'min. Faman sya'a fal yakfur. Terserah kamu lagi ini ngaji ini. Mau mukmin silakan, mau kafir silakan. Kata Allah enggak ngaruh, enggak perlu dibela. Tuhan enggak perlu dibela.
Yang dibela itu orang miskin, yang orang yang ditolimi. Islam nggak perlu dibela. Muslimnya yang harus dibela. Kafir terserah, nggak kafir terserah. Nggak bisa maksakan begitu saja. Nabi pulang dari Taif ditimpukin kan begini. Terserah ente. Yang penting saya sudah menyampaikan dakwah. Apa ada kalimat takbir? Nggak ada. Ente ngarang aja kan di sini. Ngarang begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata siapanya gitu kan. Nggak ada itu ayat begitu tuh. Yang ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Betul Islamnya Tanah Abang begitu. Ntar dilaporin nih. Nggak apa-apa dilaporin, nyatanya begitu. Allahu Akbar itu kalimat yang sangat hebat sekali dipakai untuk menghadap Tuhan. Goblok. Jangan diewer-ewer. Mau bakar sate pakai Allahu Akbar. Masuk WC Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bawa mayit itu Allahu Akbar. Niru Arab gitu. Kasihan itu mayit. Saking banyaknya orang mati jadi Arab itu kalau bawa mayit itu seenaknya. Nggak ada rasanya takriman di Bani Adam. Lihat ditutupin juga enggak. Ya dalilnya tetap. Tidak mata ibnu Adam yang koto amalu ila bisalasin. Ila bisalasin enggak disebut. Kasihan itu. Orang sampean sesemutan. Saya sering ngomong. Terus begitu selesai. Ada yang gini negur. Sakit enggak? Sakit. Sama orang mati habis mati. Kamu pegang. Untung aja yang matinya tuh enggak teriak gitu kan. Sakit orang ditarik nafasnya. Rohnya ditarik. Itu sakit. Saya menyaksikan ketika Gus Dur mulai mau meninggal. Itu ribut kakinya sakit. Jangan dipegang. Nah, terus ngapain? Tapi disakit. Panggil dokternya. Terus bagaimana saya? Dokter panggil. Dokter datang 15. Jangan dipegang, ya begini nih. Saya ngerasa salah kan ngasih beliau soto babat itu kan. Waduh ini. Jangan-jangan gue yang ditanyain malaikat. Sakit ini. Artinya nyawa sudah tidak ada yang di bawah. Perut sampai ke kaki gitu loh. Oh si dianu diboleh kasih darah. Udah nggak ada. Sampai ke sini sini maghrib baru nggak ada. Oh iya ya, itu mungkin tadi itu sakit, saya nggak ngerasakan aja. Giliran mati ribut, ketika di ECC nggak ada ente. Saya cuma hanya ingat itu, ditugaskan sama ini, Pak Jun jangan tinggalkan Gus Dur. Gitu kan. Samping udah berdiri aja padahal lemes bener. Nggak makan, nggak minum. Nggak ada yang ngasih duit lagi kan. Baru berdiri ya. Berdiri aja. Sampai selesai. Bawa ke mana? Ke Ciganjur. Ya ada yang masuk mobil ambulan. Saya terima ini siapa? Saya menantunya. Perasaan menantunya tuh ini gitu loh. Kok ada ngaku menantu gitu kan. Wah kesaing saya ini nih. Kapan fatwanya turun ini dia bilang. Saya menantunya. Itu saya bicarakan di rapat keluarga. Ada orang mengaku menantu waktu itu saya bilang.
Siapa? Ini. Bukan katanya. Oh jadi tetap saya nih yang mau jadi menantu. Ya, itu ceritanya gitu kan. Yang datang juga aneh-aneh gitu kan. Ada seorang wartawan Kompas, dia mau deadline datang, yang sekarang jadi acara apa itu? Orangnya botak gitu, lupa namanya. Cari aja lah di acaranya ada Sutijo Jiwo atau apa begitu kan. Di situ saya pernah katanya mau wawancara Gus Dur karena deadline, saya takut dipecat sama Kompas. Karena saya belum bukti sama Gus Dur. Saya tungguin, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya saya putus asa keluar katanya. Tanya sama teman, dari mana mas? Dari rumah Gus Dur. Loh tadi Gus Dur ada di masjid katanya. Nah yang mana yang benar, ini apa yang itu? Gitu. Saya nggak tahu dah itu, saya bilang. Sama saya belum pernah ngelakonin begitu gitu kan. Gus Dur jadi dua itu nggak pernah gitu kan. Yang ada tuh kalau Gus Dur dapat duit, kan dari orang-orang ada mau saya suruh hitung mana yang biru mana yang merah. Kalau saya bilang ini merah ini biru kan bisa ya, karena nggak jelas. Lagi enak hitung, pura-pura begitu ngomong, Pak, Ibu Nuria mau keluar, masukin lagi itu kan. Dia tidur manis gitu, kayak pura-pura sakit gitu, ngereng-ngereng gitu kan. Nggak jadi Pak, keluar kan dia, warisannya cuma 3,2 miliar sama tanah. Nggak ada apa-apanya. Terus lanjutnya, Kang, tadi mana tuh kena angin? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la tudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar yukhallawna fiha min asyawira min dhahabin ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Sungguh Tidak ada kopi tidak. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga Adnan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalam surga itu. Mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Ini kan repot ini. Saya disuruh ngelamun. Tapi kan intinya kalau bicara tentang masalah ayat surga, kembali lagi kepada yang atas. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi.
percaya enggak gitu kan dengan surga neraka itu. Karena di sini innalladzina amanu, beriman. Perkara iman bagaimana? Pokoknya yang penting beriman kan ya. Hubungannya bisa manu itu wa amilus sholihat. Ada orang sekelompok innalladzina amilus sholihat. Orang yang berbuat baik. Sayang dia nggak punya iman, itu loh bedanya. Tapi kita ada ngapain bawa-bawa tromol? Ya, apalagi dikasih skater mas. Cek kosong aja mas kalau ngasih. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sudah beriman, berbuat baik. Orang Eropa banyak, orang kafir berbuat baik. Karena dia akan percaya dengan ada baik, ada buruk. Memberi bantuan. Mereka, saya katakan, mereka pintar semua. Tidak nyolong, kita yang banyak berimannya, banyak nyolongnya. Repot sih kalau menceritakan negara yang di Swedia di sana itu 1% yang orang korupsi gitu kan, ceritakannya repot gitu karena sampean belum pernah berangkat ke sana gitu kan. Wong ada no kalau ngeliat Swedia mesti telanjang ini gitu. Anjing dihormati. Saya aja lari kalau ada anjing. Apa mau didorong lagi, nggak ada apa-apanya, didarang, dorong. Itu. Ingat, mereka kalau berbuat angin, sampai jawab dia tidak ada imannya. Silakan berbuat baik, silakan gitu kan. Nggak salah, nggak apa perbuatan baik. Kita pakai prinsipnya kalau dihormatin orang, maka hormatilah mereka. Atau lebih baik daripada mereka penghormatannya. Itu anjurannya. Faidah huyitum bitahiyatin fahayu aurudu bi'ahsani minha. Saya melihat dari mulai kemarin itu, acara kok rapi itu, pengen umat Islam jalannya rapi kayak begitu tuh. Itu kalau kita pergi ke Senayan dalam acara begitu, mesti nggak karuan-karuan tuh naik motornya. Apalagi Ajit dari Bekasi. Pakai kopi nggak pakai helm, pakai bendera, takbir. Oh, wow, itu dari Bekasi sampai GBK kuat. Katanya li'la'i kalimatillah. Terus nggak tahu benernya gimana. Morat marit kan. Coba lihat. Yang ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Mobil bis ke sini. Wapih kok. Masa umat Islam nggak bisa sih kayak begitu? Patut dicontoh gitu loh. Kesederhanaan iya. Tuh sayangnya aja Gus Dur nggak ngeliat. Kalau Gus Dur bisa ngeliat kayak dia itu. Kesederhanaan sepanjang hidup ya dia pakainya baju batik. Orang suruh pakai batik dia udah seumur hidup pakai baju batik. Setelah turun apalagi nggak pernah pakai dasi taktuk kayak Mandor Waji itu dia bilang begitu kan. Nggak ada pengawalan. Yang awal itu cuma nuntun. Sama itu kan. Mobilnya nggak pernah baru, bekas. Itu dikasih orang. Yang terakhir itu dikasih Pak Taufik kemas.
Nggak pernah dia dapat. Ada itu 2 mobil pemberian dari wali kota Surabaya, sampai nggak tahu itu suratnya di mana, ini akhirnya dilelang pakai barang bekas yang sekilo 4.000. Nggak pernah dia. Pernah di kantongnya ada duitnya? Nggak ada. Punya kredit card dipakai orang. Cuma pertanyaan saya kepada beliau, apa sih enaknya jadi presiden? Enaknya kalau sakit gratis. Ada yang bayari dulu, kita harus nyari duit dulu buat. Waktu jadi PBNU tuh kalau sakit cari duit dulu. Pernah ente mikirkan? Ini. NU tuh kere, NU tuh nih saya, NU kere. Dari dulu gak boleh kaya. Punya bank swasta namanya Nusuma diamblasin. Sampai presidennya aja diamblasin. Ada yang bela? Enggak ada kok. Kedudukan gak perlu dipertahankan. Berangkat sendiri ke Amerika. Udah pada sendirian dong nabrak. Istilahnya nabrak tembok. Terus berangkat. Tinggal. Malah apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Ada ukhriju min diarihim. Kalau dikeluarkan dari istananya, mereka Gus Dur harus izin kepada tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu RT. Coba minta izinnya kepada RT. Pak RT, saya mau keluar istana, mau ke Amerika. Ente sih kan enggak pakai jet pribadi bolak-balik. Ya Rom. Pernahkah gitu loh? Sekarang ya udah 20 tahun udah kasep mau bilang gitu. Nu orangnya ada no di Tebireng no lagi nongkrong di bawah pohon kelapa ya bilang gitu. Kok di bawah pohon kelapa? Belum dihisab. Bagaimana dihisab orang jamaah ziarahnya bergantian gak selesai-selesai. Yang ziarah yang ngantarkan kubur ke mayat itu belum 7 langkah ganti lagi. Ganti lagi. Malaikatnya keder kan. Tugas kok begini sih, itu gak ada obyekan. Itu kan. Gus Dur ya keluar gitu. Iku loh, kenapa Pak nongkrong di bawah pohon kelapa? Iku loh hari-hari loh. Wong-wong loh masih ziarah terus. Terus tuh kok no kelambi sing lawas saja. Akhirnya dibelikan kain kafan yang lama biar tidak diperiksa atau dihisab. Selamat ya. Sekarang dari sedekahannya bisa sampai 5 miliar 1 tahun. Itu buat anak yatim. Barok nama haulahu. Wali itu, namanya wali itu begitu. Kalau nabi juga pasti wali gitu loh. Nabi itu pasti wali. Tapi wali belum tentu nabi atau rasul. Apalagi rasul. Nabi aja enggak. Gitu loh. Tapi kalau nabi atau rasul ada sifat walinya. Kalau kita kan wali murid. Mana tadi itu? Wa yastaghisu yughasi bima'in kalmah liyasbi al-wujuha. Itu dah. Kan udah lewat ya. Oh ya sebelahnya. Wadrib lahum mathalar rajulaini. Lanjut Kang. Bismillahirrahmanirrahim.
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وقففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يخوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Ya ini kan orang kafir, taruhlah Eropa ngecein itu kan. Wah, subur makmur adanya di sana. Yang sebetulnya adalah di sini. Mengakui atas kesuburannya. Mengakui atas keperbedaan antara satu dengan yang lain. Paus mengatakan begitu. Titik beratnya itu cinta kasih. Tapi cinta kasih itu menurut saya masih di atas Islam. Kan itu baru hubbun. Habbun, habibun. Cinta. Kita punya rahmatan. Dalam pembukaannya kita mempunyai rahmat. Kita coba aja dibuka. Rahmatan lil alamin. Kenapa tidak digunakan itu? Akhirnya kita jadi sombong gitu kan. Sudah, kalau mereka masih baru itu, tingkat tauhidnya itu baru sama hubbun, cinta kasih. Belum sampai rahmat. Perkara Tuhannya A, B, C, D itu urusan dia. Jangan terus ente tempat. Wah itu kan Tuhannya begitu. Wah dia tidak mengakui Nabi Muhammad, umat Katolik. Oh duluan dia kok. Yang gak akui kan adanya itu kan karena dulu itu ada pendeta ngomong nanti bakal akan lahir seorang bernama Ahmad gitu kan. Terus diucek-ucek gak usah disebutin itu gitu kan. Kalau kita kan gak menyebutkan setiap inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Selalu setiap Jumat. Entenya aja gak dengarkan. Gitu kan. Tahunya kan kalau dengar baru kalau aliwalakum ini wal muslimat ini wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Yang enggak baca istighfar, mingkem lagi karena enggak ngerti bahasa Arab. Khotib menganjurkan wastaghfiru, istighfar kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Khotib melorot-lorot. Kebet lagi gitu kan. Enggak ada.
Ketika Imam Khatib mengatakan wala dzikrullahi akbar, sampai nggak jawab tuh Allahu Akbar. Aturannya kan jawab wala dzikrullahi akbar, Allahu Akbar. Enggak. Yang bego itu sapanya sih. Kiainya apa muridnya gitu loh. Kan ada anjurnya. Wastaghfiru nggak ngerti. Wala dzikrullah akbar nggak ngerti. Padahal bainal khutbata ini yang mustajab. Oh iya kan. Waktu yang mustajab itu diantara bainal khutbata ini. Tangannya tuh lemes, tinggal ngomong gini, tat Allah maghfir lil muslimin talil wali walidayah, enggak. Sudah dihancurkan sama khotib, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jawaban di sini mboten. Karena mboten ngertos. Dikasih tahu nggak ngertos lagi. Tapi kalau suruh takbir cepet. Pas giliran wala dzikrullahi akbar, mingkem. Coba orang takbir, biar di pasar dia ngomong, Allahu Akbar gitu kan. Pasar suruh begitu. Pengaruh. Setan Yaman. Marah tuh kalau dibilangin begitu. Kalau saya ngomong Habib itu sama dengan Kiai, marah. Beda, kalau Habib dapatnya humus, kalau Kiai dapatnya zakat. Oh, gedeannya 5%. Kalau Kiai 2,5%. Dia marah kalau Habib dikatakan. Saya sering gitu tuh. Habib saya ada uang zakat. Nggak mau, saya humus. Marah dia. Mana katanya yang punya zakat itu? Udah meninggal di kuburan ada tinggal rebutin. Sering digunakan dzurriyyah itu untuk begitu. Kalau enggak jual samin. Ada haji. Gendut kan biasanya. Ini sarung bikinan ini. Aja, ini tahu, ini minyak samin cap onta. Saya diam aja. Ini yang 1/4 harganya ini. Kalau sekarang sudah banyak samin cap onta itu. Iya kan. Oh, ya Allah, itu. Ente semoga masuk surga, apa saya doakan. Yalah katanya. Mana orang tua kamu? Gitu. Ya udah kalau tidak ada nanti saya balik lagi. Tapi ini harus dibeli ini. Samin gitu kan. Saya kena rame sama orang tua kan. Jadi saya beli yang 1/4-nya. Kalau begitu pulang gitu kan. Duduk lagi di depan pintu. Mari kita sama-sama doa keselamatan. Allahumma hajjal salatah. Tapi saya lucu pernah ngantarkan Habib ke makamnya Imam Syafi'i waktu jadi mahasiswa. Habibnya Habib Betawi. Nggak pakai bahasa Arab, bahasanya bahasa Betawi. Saya guli ketawa aja. Ini Habib apa Benyamin? Dia bilang begitu. Udah nggak usah disebutin, saya tahu itu. Nung anaknya sama-sama main bandnya bareng saya kok. Ada 2 orang tadi kan. Yang satu muslim dan non-muslim. Ini ceritanya yang non-muslim sombong gitu. Tapi perasaan yang banyak tuh orang Islam yang sombong gitu kan. Sama-sama. Ininya baik, anunya hasil hasil kormanya baik, ininya baik. Semua menghasilkan dengan barang-barang baik.
wa kana lahu samarun faqala li sahibi wa huwa yuhir ana aksaru minka malan. Artinya angga-anggaan, gua kaya nih. Orang bapak gua camat gitu kan. Wah, terus ngobrol banyak kan. Wa dakhala jannatu wa uzalim nasfaqala ma adzunnu an tabiyati abadan ma adzun sa'ata qamatu wal liman rutitat ila rabbi la jidna khairan minha munqalib. Ya tunggu nanti. Jangan tanya sekarang gitu. Kalau nanya sorga tuh jangan sekarang. Nanti. Sekarang nyelengin aja lah, nyelengin gitu kan. Buat ongkos ngeliat sorga gitu kan ditanya. Nanti ketemu juga kalau kita masih punya iman. Dan kita pernah berbuat baik. Ditagih itu nanti malaikat. Kap, saya masih pernah iman. Dan tagih. Nanti dikebet lagi sama malaikat. Ya tahu nih ente iman pernah. Tahun ini iman, tahun yang ini enggak. Tahun yang ini iman, tahun ini enggak. Kan tahu catatannya. Ada itu ayatnya. Di surat Yasin. Nanti kamu dikasih flash disk sama malaikat. Jeret. Puter. Kapan gerayang-gerayang. Kapan bawa perempuan orang lain. Nah, tuh. Ada semua, ada flash disknya. Ketika wanah tamu biafwahim. Mulut kita ditutup. Kita disarase. Itu kan ada itu. Baru diputer. Untuk kaget kan. Oh iya ya. Oh iya ya gitu kan. Hendro perang gangguin banci di Cipinang. Itu ada di sana. Pulang ngaji gangguin banci. Yang ngajak Irul. Alasannya beli duren di depan Cipinang. Nggak tahu duren-durenannya kemarin kan tawuran itu Basura lagi per malam. Saya ditelepon lagi, saya telepon Lurah Basura di Iqbal, nggak ngerti katanya saya baru bangun tidur. Wah, nggak jelas. Kerjanya tidur mulu. Al-Fatihah. Iya kan betul ya. Ngajinya sih sebentar. Nunggunya saya itu ya Allah. Ente belum datang, saya udah datang, jadi ya udahlah.